Di kondisinya yang lemah sekalipun itu, Cut Nyak Dien masih berani ngangkat rencongnya, Wak. Dia masih berani ngelawan pasukan Belanda yang mau ngedekat itu. Itu kalau nggak cepat-cepat ngindar itu ya, itu perutnya Letnan Furen itu bisa terkoyak-koyak itu gara-gara rencongnya Cut Nyak Dien. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau ngajak kalian kembali ke masa sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di era tahun 1800-an, waktu Indonesia ini masih didominasi oleh kerajaan, Wak. Pada masa itu, tepatnya di Aceh, lahir seorang perempuan tangguh bernama Cut Nyak Dien. Mungkin selama ini kita mengenal Cut Nyak Dien itu sebatas pahlawan dari tanah Aceh aja kan, Wak. Jujur kalian. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, Wak, kisah perjalanan hidupnya betul-betul menarik. Kalian tahu nggak apa yang bikin Cut Nyak Dien ini terpecut kali buat maju perang? Ternyata nih, Wak, ya, salah satunya karena sang suami juga gugur di medan perang, ya. Dan apakah kalian tahu kalau sebelum Cut Nyak Dien ditangkap Belanda, pasukan Belanda itu sempat ngasih penghormatan secara militer ke Cut Nyak Dien? Tahu nggak kalian? Pernah, Wak, saking besarnya wibawa Cut Nyak Dien ini sampai-sampai pasukan Belanda pun hormat loh sama Cut Nyak Dien. Keren kan? Nah, tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau hampir semua informasi yang aku sampaikan di video ini aku ambil dari buku yang berjudul Cut Nyak Dien yang ditulis oleh Mukhtaruddin Ibrahim. Kalian bisa mengakses buku ini dalam bentuk digital di laman Kemendikdasmen, Wak, ya, bisa. Tapi kalau kalian mau versi yang lebih ringkas, lebih gampang, tinggal udah nonton video ini aja sampai habis. Sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Cut Nyak Dien ini lahir pada tahun 1848 di desa Lampadang, Kabupaten Aceh Besar, Wak. Ayahnya bernama Tengku Nanta Sutia, sementara nama ibunya memang tidak tercatat secara pasti dalam sumber sejarah. Yang jelas, Cut Nyak Dien ini berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Apalagi pada saat itu ayahnya, Tengku Nanta ini, Wak, menjabat sebagai Ule Balang atau pemimpin daerah di kawasan yang disebut Mukim 6, Wak. Nah, Mukim ini gabungan dari beberapa desa. Jadi semacam kecamatan lah gitu. Dan salah satu desa yang tergabung dalam Mukim 6 itulah tadi Lampadang, desa kelahirannya Cut Nyak Dien. Selama memimpin Mukim 6 ini, Wak, Tengku Nanta, ayahnya Cut Nyak Dien ini dikenal sangat amanah, sangat adil dan bertanggung jawab. Dan waktu rakyatnya ini tahu tentang kelahiran atau tentang kabar kelahirannya Cut Nyak Dien, mereka ikut bergembira juga dan langsung datang ke rumahnya Cut Nyak Dien untuk bisa menjenguk bayi sekaligus juga mengucapkan salam. Jadi bisa dibilang Cut Nyak Dien ini memang udah populer gitu loh di kalangan warga lokal sejak beliau masih bayi. Dengan popularitasnya itu, tidak heran kalau Cut Nyak Dien ini terus menjadi sorotan, Wak. Jadi warga itu jadi macam ikut memantau gitu loh tumbuh kembangnya Cut Nyak Dien. Mereka ngeliat sendiri gimana Cut Nyak Dien ini tumbuh jadi gadis yang baik, cerdas, sopan, lembut, cantik, dan juga taat beragama. Dan juga seiring dengan Cut Nyak Dien yang bertambah dewasa, Wak, makin banyak juga nih laki-laki yang datang untuk melamar Cut Nyak Dien. Di situ Tengku Nanta mulai agak resah karena beliau tidak mau salah memilih menantu. Cut Nyak Dien ini kan anak kesayangannya Tengku Nanta kan, Wak, dan tentunya Tengku Nanta ini berharap Cut Nyak Dien kelak bisa melanjutkan perjuangannya dalam memimpin rakyat Aceh. Itulah kenapa Tengku Nanta ini mau Cut Nyak Dien ini mendapatkan laki-laki yang sepadan gitu. Terus setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat, pihak keluarga akhirnya menerima lamaran dari seorang pemuda yang bernama Tengku Ci Ibrahim Lamngawa. Tengku Ci Ibrahim ini dikenal sangat taat beragama, dia pemberani, dia berwawasan luas dan halus sekali tutur katanya. Dan selain itu, dia ini juga merupakan anak dari seorang Ule Balang juga, Wak. Jadi secara karakter dan juga latar belakang keluarganya, Tengku Ci Ibrahim ini dinilai sangat cocok untuk menjadi suaminya Cut Nyak Dien. Akhirnya mereka pun resmi menikah pada tahun 1860. Rumah tangganya Cut Nyak Dien dan juga Tengku Ci Ibrahim ini berjalan dengan baik, Wak, dengan harmonis juga. Kebahagiaan mereka pun makin bertambah lagi waktu Cut Nyak Dien melahirkan anak pertama mereka, dan sejak saat itu keluarga mereka pun terasa makin lengkap lagi. Tapi sayangnya pada tahun 1873 waktu Cut Nyak Dien berusia 25 tahun, keadaan langsung jungkir balik, Wak, setelah Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Perang itu disebut sebagai Perang Aceh atau Perang Sabil. Perang ini berlangsung selama lebih dari 3 dekade loh, Wak, dan ini juga menjadi salah satu perang paling panjang dalam sejarah Indonesia. Nah, penasaran apa yang terjadi sama Cut Nyak Dien dan keluarga selama perang lama ini berlangsung? Masuk.
Nah jadi Wak, sejak zaman dulu Aceh ini dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam, salah satunya lada. Bahkan pada abad ke-17 sampai ke-19 Wak, Aceh itu menjadi salah satu pusat perdagangan lada yang terbesar se-Asia Tenggara. Waktu itu lada ini termasuk dalam komoditas mahal, nilainya tuh setara dengan emas Wak. Itulah kenapa Belanda ambisi kali ini pengen menguasai Aceh ya kan. Dia penghasil terbesar. Pastinya masih banyak juga alasan lain kenapa Belanda ini tergiur pengen menguasai Aceh, tapi yang jelas salah satunya karena lada ini. Tapi karena waktu itu posisi Kesultanan Aceh ini sudah merdeka dan sudah berdaulat Wak, jelas raja dan semua rakyatnya menolak segala bentuk penjajahan ya kan. Belanda sempat nyoba diplomasi nih, tapi gagal. Akhirnya Belanda milih cara brutal, dia menyatakan perang sama Aceh. Perang pertama meletus pada bulan April tahun 1873 Wak. Waktu itu pasukan Belanda ini melakukan serangan besar-besaran, termasuk ke ini loh Wak, ke Masjid Baitur Rahman tuh, tempat rakyat Aceh lagi mencari perlindungan di situ, di Masjid Baitur Rahman. Dan by the way, Masjid Baitur Rahman itu sudah ada sejak tahun 1612 Wak, dan didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Udah lama masjid itu. Balik lagi. Terus setahun kemudian di tahun 1874 Belanda kembali juga melancarkan serangan ke wilayah pemerintahan Aceh. Dalam waktu singkat Wak, istana kerajaan pun jatuh ke tangan Belanda. Raja dan pengikutnya terpaksa mundur ke daerah pelosok untuk bisa memulai perang gerilya waktu itu ya kan, mau balas dendam lagi. Nah, di situasi yang lagi gonjang-ganjing ini, rumah Tengku Nanta atau ayah dari Cut Nyak Dien berubah juga menjadi markas perang untuk para pasukan dari kawasan Mukim 6 tadi. Nah, di bawah kepemimpinannya Tengku Nanta, mereka ngebangun benteng-benteng pertahanan dan juga mengirim para pasukan terbaik mereka untuk berjaga di garis terdepan. Salah satunya siapa? Menantunya Tengku Nanta, suaminya Cut Nyak Dien, Tengku Ci Ibrahim. Waktu itu kaum-kaum perempuan, anak-anak, lansia memang dianjurkan untuk tinggal di rumah Wak, biar kaum laki-laki aja nih yang maju ke depan ke medan perang. Alhasil Cut Nyak Dien sering sekali harus terpisah dari suaminya sampai berbulan-bulan. Sebagai obat rindu Wak, Cut Nyak Dien itu sering menidurkan anaknya yang masih kecil sambil mendendangkan syair, "Wahai anakku, turutilah jejak ayahmu Tengku Ci Ibrahim Lamnge. Sekarang dia tidak di rumah, tetapi janganlah engkau menyangka bahwa ayahmu sedang bersukaria melepas hawa nafsu. Tidak, ayahmu sedang mengumpulkan kawan untuk menyambut kedatangan kafir Belanda dan akan mengusir mereka keluar tanah Aceh." Didendangkan, disyairkan kayak gitu terus ke anak-anaknya gitu. Nah, setiap kali Tengku Ci Ibrahim ini pulang ke rumah mereka yang ada di Desa Lampadang itu Wak, Cut Nyak Dien selalu menyambutnya dengan, ya pasti bertanyakan, "Suamiku, bagaimana keadaan di garis depan itu? Situasi seperti apa yang sedang kalian hadapi, yang sedang para pejuang Aceh hadapi di sana?" gitu-gitu kan. Terus Tengku Ci Ibrahim akan selalu bercerita panjang lebar Wak, soal serangan Belanda yang membabi buta, Kesultanan Aceh yang memang sudah jatuh ke tangan Belanda, dan strategi perang yang memang lagi mereka siapkan atau yang lagi para pejuang siapkan untuk menyerang balik si Belanda. Walaupun Cut Nyak Dien tidak terjun langsung Wak ke lapangan waktu itu ya, dari obrolan ini dia tahu betul gimana update keadaan di sana di medan perang. Bahkan sama seperti ayahnya juga Tengku Nanta, Cut Nyak Dien ini juga mengizinkan rumah pribadi yang dia tinggali bersama suaminya itu menjadi markas para pejuang Aceh Wak. Cut Nyak Dien selalu berusaha memberikan dukungan dalam bentuk apapun juga untuk suaminya dan juga para pejuang Aceh yang ada di sana. Tapi sayangnya serangan dari Belanda makin menjadi-jadi rupanya Wak. Sampailah di tanggal 28 Desember 1875 Tengku Ci Ibrahim bilang ke Cut Nyak Dien, "Belanda sudah mengarah ke desa kita di Lampadang. Demi keselamatanmu dan anak-anak kita, pergilah ke pengungsian bersama warga yang lain." Itu kata suaminya Wak. Denger itu rasanya hati Cut Nyak Dien ini berat kali ini tuh Cut Nyak Dien itu bukan cuman terpisah dari suaminya aja, tapi juga dia ini harus ninggalin kampung halamannya ya kan, tempat kelahirannya. Dan tepat sebelum berangkat ke pengungsian Wak, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam benaknya Cut Nyak Dien. "Kapankah aku bisa kembali ke sini? Dan kapankah aku akan bertemu dengan suamiku lagi?" Entah kenapa di situ perasaan Cut Nyak Dien tuh mulai nggak enak gitu loh Wak. Dan ternyata betul loh. Setelah terjadi pertempuran selama 3 hari di kampung itu, kampung-kampung di wilayah Mukim 6 betulan jatuh di tangan Belanda. Tengku Ci Ibrahim dan pasukan yang tersisa terpukul mundur sampai mereka harus ke lereng bukit Wak. Di sana Belanda masih juga memburu persembunyian mereka. Mau nggak mau mereka juga nih harus berpindah-pindah ke tempat yang lebih aman lagi nih, Tengku Ci Karim dan pejuang lainnya ya kan. Aksi kejar-kejarannya juga berlangsung selama kurang lebih 3 tahun loh Wak. Lalu di tahun 1878 waktu Tengku Ci Ibrahim sama pasukan
pasukannya ini lagi tidur karena sedang beristirahat ya kecapean, Wak. Pasukan Belanda nemuin mereka. Tanpa basa-basi, Belanda pun langsung melepaskan tembakan ke segala arah dan salah satu tembakannya tepat mengenai Tengku C. Ibrahim di bagian kepala. Tengku C. Ibrahim pun meninggal dunia pada saat itu juga, Wak. Total waktu itu katanya ada 3 pejuang yang gugur dalam serangan ini, termasuklah itu Tengku C. Ibrahim. Dan juga menurut kesaksian dari pejuang yang selamat di sana, Wak, katanya Belanda itu sempat mau ngebawa jasad mereka itu pergi, ketiga jasad ini. Tapi entah kenapa Belanda tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan ketiga jasad itu di sana. Akhirnya setelah tembakan itu berhenti, para pejuang yang tersisa di sana pun langsung membawa ketiga jasad itu pulang ke pengungsian. Waktu Cut Nyak-din ngelihat jasad suaminya, wah Cut Nyak-din katanya langsung terduduk lemas, dia nangis sekencang mungkin. Ayahnya Tengku Nanta berusaha menenangkan anaknya Cut Nyak-din ini kan dengan berkata kayak gini, janganlah kau tangisi dia, bukankah dia telah berbakti pada tanah air dan agama? Kini dia sudah syahid, kita juga akan mengikuti jejak mereka. Setiap manusia akan mati. Sabarlah menghadapi cobaan ini. Teguhkan iman dan bulatkan tekadmu, wahai anakku. Pada pundak kita ini sedang terletak tanggung jawab yang berat. Itu kata bapaknya. Dengar itu Cut Nyak-din masih tetap nangis, Wak. Kata seindah apapun gak cukup buat ngebendung air matanya waktu itu. Tapi kali ini sebuah tekad akhirnya membara dalam benaknya Cut Nyak-din, Wak. Di tengah rasa sedihnya dia bilang, aku seorang perempuan, anakku masih kecil dan ayahku semakin tua. Jalan yang ditempuh masih jauh. Siapakah gerangan yang bisa menggantikan perjuangan suamiku? Tidak ada yang lain, akulah yang harus maju dan berjuang. Selama hayat masih dikandung badan, akan ku teruskan perlawanan terhadap Belanda untuk menuntut balas atas kematian suamiku. Kematian Tengku C. Ibrahim nih, Wak, jadi titik balik dalam hidupnya Cut Nyak-din. Di momen inilah Cut Nyak-din yakin sekali untuk bisa terjun langsung ke medan perang. Penasaran apa yang terjadi selanjutnya? Masuk. Jadi, Wak, setelah Tengku C. Ibrahim ini wafat, rakyat Aceh sempat ngedrop lah pasti ya kan. Bahkan beberapa pejuang katanya juga ada loh yang menyerah dan milih bergabung sama Belanda. Nah, kondisi inilah yang bikin Cut Nyak-din makin resah. Di satu sisi semangat juangnya lagi berkobar-kobar lagi ya kan. Tapi di sisi lain dia juga bingung siapa kawan setianya yang mau maju perang bersama dia. Nah, akhirnya di tengah situasi itu seorang pejuang bernama Tengku Umar tiba-tiba datang menemui Tengku Nanta, ayahnya Cut Nyak-din. Tengku Umar ini salah satu pentolan pejuang rupanya, Wak. Usianya terpaut 6 tahun lebih muda dari Cut Nyak-din. Waktu itu Cut Nyak-din udah 30 tahun, Tengku Umar masih 24 tahun ya. Di pertemuan itu Tengku Umar ini bilang ke Tengku Nanta, Tengku, pejuang kita banyak yang telah syuhada di medan perang. Sungguh saya khawatir dan tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai orang yang dituakan, saya ingin minta nasihat dari Tengku Nanta. Bagaimana caranya melanjutkan perjuangan ini? Gitu kata Tengku Umar, Wak. Nah, kedatangan Tengku Umar ini terasa macam angin segar gitu loh untuk rakyat Aceh. Ternyata api perjuangan mereka belum padam di situ. Sejak saat itu Tengku Umar sering sekali datang menemui Tengku Nanta untuk minta nasihat. Dan dari setiap kedatangannya, Tengku Umar ini tentu berkesempatan untuk bisa mengenal Cut Nyak-din lebih dekat gitu ya kan. Tengku Umar betul-betul mengagumi jiwa kesatria dalam dirinya Cut Nyak-din, Wak. Bagi Tengku Umar, Cut Nyak-din ini adalah wanita yang agung, dia bijaksana, dia tabah, dan dia selalu sabar dalam menghadapi ujiannya. Akhirnya karena dirasa cocok nih, Tengku Umar pun memberanikan diri untuk melamar Cut Nyak-din, Wak. Cut Nyak-din waktu itu sempat mikir kalau dia menikah sama Tengku Umar, aku akan mendapatkan partner berjuang yang sepadan. Akhirnya Cut Nyak-din mengajukan syarat. Setelah menikah, Tengku Umar harus tetap melanjutkan perjuangan ngelawan Belanda. Itu permintaannya Cut Nyak-din, Wak. Tengku Umar langsung bersedia dia. Memang itu juga niatnya ya kan. Akhirnya mereka pun resmi menikah dan melanjutkan perjuangan bersama-sama, Wak. Nah, setelah menikah, Wak, Tengku Umar dan Cut Nyak-din ini masih tinggal di pengungsian waktu itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menghimpun kekuatan dan juga merebut kembali kawasan Mukim 6 dari cengkraman Belanda nih. Dan singkatnya, setelah 9 tahun tinggal di pengungsian berjuang bersama-sama, Wak, Tengku Umar dan Cut Nyak-din dan ayahnya yang udah makin tua yaitu Tengku Nanta akhirnya bisa balik kampung.
ke kampung halamannya. Kembalinya mereka ke sana langsung disambut gembira oleh para warga. Warga juga udah terlalu muak kali kan sama Belanda dan mereka rindu nih sama kepemimpinannya Tengku Nanta yang dikenal adil dan amanah. Tapi karena Tengku Nanta udah terlalu tua, akhirnya diangkat jadi Ule Balang adalah anaknya yang bernama Cut Rayut. Ini kakak laki-lakinya Cut Nyak Din, ya.